Jangan pakai bismillah. Bahkan makannya pun tidak boleh. Bahera dalam WC bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahajan apa aja orang di Jamban sana, bahajan di Jamban nyaring pulang rupanya karas benar. Lawas benar setengah jam sudah mahajan kada keluar. Oh rupanya kada ingat bismillahnya aja. Bismillah. Nah, jadi sunnah mengucapkan bismillah setiap memulai sesuatu yang baik. Kalau sholat wajib bismillahnya. Kalau kita sini wajib hukumnya menurut Imam Syafi'i wajib dibaca bismillah. Kalau tidak dibaca bismillah di dalam sholat tidak sah sholat. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah masuk ayat 1. Kalau tidak dibaca bismillahnya langsung alhamdulillah, kurang ayatnya. Kalau kurang ayatnya berarti tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau tidak sah Al-Fatihahnya tidak sah sholatnya. Nah itu kalau sholat. Di luar sholat memulai sesuatu yang baik baca bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakaha fi awwaliha ata biha fi asna'iha biqaulihi bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Maka apabila lupa atau tertinggal membaca bismillah, kada ingat baca bismillah, ini minum atau makan, lupa baca bismillah, di pertengahan makan baru ingat, oh aku tadi belum membaca bismillah. Nah ketika ingat maka ucapannya bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Itu ya, dihafal tuh. Kalau kada hafal bang, kada apa-apa, boleh bismillahirrahmanirrahim lagi boleh. Tapi di sini disebutkan kalau lupa bismillahirrahmanirrahim waktu di awal, kemudian ingat di tengah-tengah, oh aku tadi belum baca bismillah, maka bacaan bismillahnya bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Ingat ya, diingat ya, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Sering lupa. Kalau melakukan sesuatu yang baik kan sering lupa. Apalagi saking laparnya umpamanya, lapar benar nih, makanan nyaman, semangka, iyalah, kada ingat bacaan, lupa baca bismillah. Nah ketika ingat bacaannya yang tadi, bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dihafal atau dihafal. Nah setelah beliau menulis bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu alhamdulillahi fi kulli hin, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Pokoknya setiap keadaan, berarti memuji Allah itu dalam setiap keadaan. Keadaannya apa aja? Waktu senangkah, waktu susahkah, waktu bahagia, waktu sedih, selalu memuji Allah. Kadang-kadang kita ini memuji Allah saat senang aja, memuji Allah saat bahagia aja, memuji Allah saat dapat nikmat. Giliran dapat musibah, sakit,
susah, lupa, bahkan mencela dengan Allah. Nah, kalau kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, memuji Allah itu dalam setiap keadaan apa aja. Lagi dapat nikmat, puji Allah, alhamdulillah, puji Allah, alhamdulillah aja. Dapat ujian, apa bacanya? Bagi kita musibah itu apa bacanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kita. Tapi kalau orang soleh, wali Allah, dia justru bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena ujian itu bagi mereka adalah sarana untuk dekat kepada Allah. Itu mereka. Kalau kita memang kadang awal, kada bisa. Yang kita bacanya bila dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pasti setiap keadaan ada pujian kepada Allah, memuji Allah dalam setiap keadaan. Aiz zaman, dalam setiap zaman, setiap waktu, setiap keadaan. Wa awqati, nah, dalam setiap waktu-waktu. Wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi, dan semoga tercurahkan rahmat. Nah, itu wassalatu, semoga tercurahkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah maupun kasih sayang yang lainnya, itu sampai kepada ala rasulihi, kepada utusan Allah. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyrafil khalqi, sebaik-baik ciptaan. Jadi Nabi itu sebaik-baik ciptaan. Wal bariyati, dan semoga tercurahkan rahmat kepada al-bariyati, semua makhluk termasuk kita. Nah, jadi Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sidin menulis solawat disampaikan kepada Nabi dan kepada semua makhluk termasuk kita. Berarti kita dapat rahmat dari Allah, dapat doa dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dapat kita. Untung kita didoakan orang soleh, didoakan wali. Hadihi, nah, Jarsidin ini yani di sini ini nasihatnya itu. Munabbihatun 'alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Nasihat ini adalah tujuannya tadi untuk persiapan kita menghadapi hari akhir, hari kiamat. Sidin jaka bahasa kita tuh bekurinah menyusunkan nasihat-nasihat gasan kita. Sidin dapat nasihat-nasihat sekian banyak disusun Sidin untuk kita supaya sama-sama selamat di akhirat. Artinya apa? Sidin kada mau selamat sorangan, bebawaan selamat. Ke itu juga kita nih harusnya bebawaan selamat ke. Ini kadang-kadang menyelamatkan awak seorang aja. Iyalah, asal aku aja nyaman, biarnya situ biar. Itu kita menorang soleh wali Allah sidin tuh bebawaan selamat, bebawaan. Nah, jadi sidin susun. Fa inna minha, maka sesungguhnya dari nasihat-nasihat itu
ma yakunu masna, terdiri dari dua. Ai zaujain, dua di sini maksudnya berpasang-pasangan. Nasihatnya berpasang-pasangan. Jadi nasihat-nasihat yang dikumpulkan Sidin ini berpasang-pasangan. Wa minha ma yakunu thalathiyan ila tamamil asharati. Nah, nasihat-nasihat yang berpasangan ini ada yang dua, ada yang tiga, sampai 10. Pahamlah? Berpasang-pasangan. Misalnya perintahnya 2, larangannya kena 2. Nah, kayak gitu. Karena ada lagi 3. Pokoknya berpasangan nih. Pasangannya pasti sama. 2, 3, 4 sampai 10. Itu berpasangan namanya. Jadi di sini disusun Sidin. Kadang mau Sidin menyusun 2 dengan 3 kada bisa. Atau 4 dengan 5 kada mau. Pokoknya bilanya ada 2 lawan 2 juga kawannya, pasangannya. 3 dengan 3 sampai 10 dengan 10. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'asyarah. Nah, jumlah nasihat-nasihat itu semua 214 nasihat di dalam sini kitabnya. Jumlah nasihatnya 214 nasihat. Kira-kira kawalah kena mengingatnya nasihatnya dah 214 dah. 1 atau 2 dari 214 itu syukur sudah bisa syukur. Nah, dari 214 al-akhbaru khamsah wa arba'un, hadis Nabi 45. Dari 214 nasihat ada 45 hadis Nabi. Berarti berapa tuh? 214 kurang 45 berapa? Hah? 160-an lah. Kalkulator. Lambat. 214 nasihatnya semua 45 hadis. Dari 214 tuh di dalamnya ada 45 hadis. Berapa tadi jumlahnya? 169. Sisanya ya 214 di dalamnya 45 berupa hadis. Nah, 169-nya berupa athar. Athar itu perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Nah, sisanya 45 hadis Nabi, 169 perkataan sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in. Nah, itu dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikit lagi. Begemet aja kita belajarnya. Lalu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sidin hendak mengambil berkah. Nah, sebelum memulai daripada nasihat yang berpasang-pasangan tadi, Sidin mengambil berkah 2 hadis Nabi disampaikan lawan kita. Ini hadisnya. Yang pertama, hadis ini didapat oleh beliau, diijazahkan. Fal hadisul awal ajazani. Hadis yang pertama diijazahkan kepadaku bihil allamati Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami thumma Al-Madani Al-Hambali.
Nah, beliau ini mendapat ijazah hadis ini dari ulama Syekh Muhammad Khatib dari Syam, kemudian dari Madinah, bermadhab Imam Hambali. Jalur riwayat hadisnya ini wa huwa ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhi mutassilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwiyahi an rabbih azza wa jalla. Dari Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai guru-gurunya Sidin tadi, sampai kepada sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sampai kepada Nabi, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya di sini panjang, dibacalah. Qala ta'ala. Nah, kalau hadis itu berbunyi seperti itu, telah berkata atau telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita firman Allah itu apa? Yang di Al-Qur'an lah. Ya kalau. Tapi ini hadis. Kalau hadis bunyinya qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, berarti itu hadis qudsi. Hadis qudsi. Nah, hadis itu ada yang memang perkataan Nabi, ada yang bersumber dari Allah, firman Allah. Nabi menerimanya bisa lewat mimpi. Kalau Al-Quran langsung lewat perantara malaikat Jibril. Kalau hadis kudusi tanpa perantara, tidak melalui malaikat Jibril, langsung dari Allah diilhamkan kepada Nabi. Tapi bisa lewat mimpi, salah satu cara menyampaikannya. Lalu disampaikan lagi oleh Nabi kepada sahabatnya. Nah, makanya jar Nabi qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, berarti itu hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim, maka janganlah di antara kamu berbuat zalim. Fala tazalamu. Ya ibadi, kullukum dhallun. Wahai hambaku, kata Allah, setiap kalian itu tersesat. Kita ini semua sesat asalnya. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku dan akan aku beri kalian petunjuk. Nah, berarti caranya supaya mendapat petunjuk itu jangan menunggu, memang minta. Amun menunggu, ya menunggu petunjuk aja. Dah ada harapan. Apa kabar gak? Ada dah menunggu petunjuk aja. Dah ada harapan. Dicari dengan cara meminta kepada Allah. Ya Allah, beri ulun petunjuk. Kayak apa kira-kira nah, supaya kada salah jalan. Gitulah. Kemudian ya ibadi, panjang hadisnya, dengarkan ya. Wahai hambaku, kata Allah, kullukum ja'i'un. Setiap kalian itu lapar. Kita ini lapar semuaan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan.
Fasta'timuni, maka mintalah makan kepadaku. At'imkum, aku beri kalian makan. Ajar Allah. Minta juga. Artinya kalau perlu makan, bila lapar jangan berandai. Minta lawan Allah, ya Allah lapar parut nih. Apa caranya kira-kira ya Allah supaya dapat makan? Kalau lapar behinit, lapar. Apa pinaloyo lapar. Ngejar nih lah. Mbah apa maka menunggu dikirimi Tuhan aja. Mbah keharatan. Ngejar Allah tadi minta kepadaku. Nah, setelah meminta lalu Allah mengirimkan makanan, bisa lewat orang, bisa jalan yang lain, makanan datang. Itu artinya ada ikhtiar kita, ikhtiarnya, usaha, minimal doa tadi, minta kepada Allah. Ya ibadi kullukum airin, wahai hambaku setiap kalian itu airin, itu tanpa pakaian, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian padanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, akan aku beri pakaian. Maksudnya ini kalau mau minta harta, minta lawan Allah, jangan menunggu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu berbuat salah setiap malam dan siang. Kita ini berbuat salah banyak, siang malam banyak kerja salah kita, yang kita sengaja atau tidak, yang kita sadar atau tidak sadar. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku ini yang maha pengampun semua dosa, kata Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Jadi jangan begini, setiap hari istighfar. Nabi itu sekurang-kurangnya istighfar dalam sehari semalam 70 kali. Padahal Nabi tidak berdosa, dijamin masuk surga, tidak pernah melakukan salah, tapi dalam sehari membaca istighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Nah kalau kita ini, kata Allah tadi, kalian itu setiap siang malam berbuat dosa. Nah berarti kita perbanyak istighfar. Istighfar, astaghfirullahalazim. Nah itu sudah cukup meminta, memohon ampun kepada Allah. Akan aku ampuni, kata Allah. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu tidak akan sampai memberikan mudarat kepadaku. Pada kawan kita ini memberi mudarat kepada Allah, dan juga tidak sampai memberikan manfaat kepada Allah. Artinya kita ini karena kawan, perbuatan kita ini tidak bisa mendatangkan mudarat kepada Allah, dan perbuatan baik kita pun tidak bisa mendatangkan manfaat untuk Allah. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, kata Allah, jikalau sesungguhnya yang pertama di antara kalian maupun yang terakhir, baik dari golongan manusia ataupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, paling bertakwa di hatinya. Misalnya gini, ada orang, satu orang, baik ini orang nih hidup pertama maupun terakhir, orang ini sangat bertakwa
di dalam hatinya, sangat bertakwa di antara semua manusia, ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka ketakwaannya itu tidak dapat menambahkan apa-apa di dalam kerajaannya Allah. Bertakwa kita nih, di kumpulan kita nih, umpamanya ada yang paling bertakwa satu, itu kada menambah apa-apa di kerajaan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, jikalau ada salah seorang di antara kalian yang di awal maupun di akhir yang sangat durhaka, ini kebalikannya tadi, yang sangat durhaka hatinya, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, maka tidak mengurangi kerajaan Allah. Kada berpengaruh. Takwa kita kada menambah, murka kita kada mengurang. Artinya tidak, Allah itu tidak terpengaruh dengan kita. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Nah, kata Allah, wahai hambaku, jikalau ada salah seorang di antara kalian yang di awal maupun di akhir, lalu dia berdiri meminta kepadaku kenikmatan, kata Allah. Kita nih semuaan umpamanya, atau salah seorang di antara kita meminta kenikmatan kepada Allah, diberi oleh Allah nikmat untuk kita, maka tidak mengurangi apapun daripada Allah. Allah memberi nikmat lawan kita, itu kada berkurang ampun Allah, kecuali hanya seperti jarum. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti jarum diculup ke laut lalu diangkat, titikannya, tetesan air di jarum, seperti itu aja perumpamaannya. Allah memberikan nikmat sangat banyak kepada kita, perumpamaannya hanya seperti itu. Cucuk jarum di laut, banyu laut, angkat, menetes, tetesannya itu aja nikmat gasan kita. Berapa masih banyak luas lagi, artinya sangat luas kekayaan Allah, tidak akan berkurang walaupun kita minta terus-terusan nikmat kepada Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum, wahai hambaku, sesungguhnya aku hanya melihat amal perbuatan kalian. Allah menilai itu amal kita. Uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan fal yahmadillah. Barang siapa dari amal perbuatannya tadi dikerjakan, kalau amalnya baik lalu diberi oleh Allah kebaikan, maka ucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, bila amalnya itu buruk lalu dapat keburukan, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu perbuatannya sendiri. Pahamlah? Ngungkut mantuk. Jam berapa? 9. Habiskan hadis yang kedua. Nah itu Sidin mengambil berkah hadis pertama,
Hadis yang kedua pendek. Itu hadis pertama panjang lah. Hadis yang kedua. Wal haditsus tsani, hadis yang kedua ini ajazani bihil allamati Sayyid Ahmad. Nah, beliau mendapat ijazah dari ulama yang bernama Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri dari Mesir. Ba'da an ajazani, kemudian mendapat ijazah dari Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i, dari bermadhab Imam Syafi'i, an masyayikhi musalsalan, dari gurunya musalsal, bersambung hadis ini, bi awwalihi, dengan orang yang pertama, ila Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari bersumber sampai Amr bin As sampai Nabi hadisnya ini. Nah, diijazahkan kepada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi orang Sayyidin tuh masalah hadis-hadis kayak ini aja berijazah. Satu hadis ijazah dari guru ini sambung. Kita kan ada beijazah. Nah, baca hadis, baca lah hadis. Orang Sayyidin, perlukah ijazah? Wajibkah? Kada wajib, tapi perlu ijazah itu. Ijazah itu seperti amalan. Diijazahkan amalan, tidak wajib ijazah, tapi perlu. Berijazah itu perlu. Kenapa? Untuk menguatkan sambungan dan berkahnya tersambung berkah. Kalau kita membaca hadis langsung ada amalan langsung diamalkan, boleh aja, sah-sah aja. Karena yang namanya berijazah sanad tadi memang hukumnya hanya perlu untuk menguatkan. Nah, hadisnya Ar-Rahimu Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang berkasih sayang, maksudnya orang ini memiliki kasih sayang, dia akan dikasih sayangi oleh Allah yang maha tinggi. Kita nih kalau sudah berkasih sayang dengan makhluk, dengan manusia kah, dengan jin kah, kasih sayang juga dua jin, dengan binatang kah, itu disayangi oleh Allah kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka kasih sayangilah makhluk di bumi, maka dia akan dikasih sayangi oleh makhluk yang di langit. Itu. Nah, ini hadisnya dua ini. Jadi dua hadis ini diutarakan Sidin untuk mengambil berkah. Kalau orang dahulu bila hendak mengambil sanad ijazah hadis dengan Syekh Yasin Al-Padani, biasalah mendengar nama Syekh Yasin Al-Padani. Sidin itu penyandang sanad hadis di dunia. Penyandang sanad hadis, orang Indonesia dari Padang, tinggal di Mekah, tinggal di sana. Nah, semua ulama penjuru dunia bila hendak mengambil sanad hadis datang ke Sidin. Dan menurut kisah, kalau orang ini pertama kali mengambil sanad hadis dengan Sidin, hadis yang pertama diijazahkan Sidin, ini tadi hadisnya, yarhamukum tadi tuh, berkasih sayang. Kasih sayangilah makhluk di bumi, maka akan dikasih sayangi oleh makhluk yang di langit. Ini dahulu yang diijazahkan Sidin. Lain hadis-hadis yang lain yang ini. Kenapa? Karena Sidin mungkin ingin kita ini hidup dalam kasih sayang supaya selamat semuaan. Nah, mungkin kira-kira itu. Nah, itulah pengantar awal muqaddimah dari tulisan
Syekh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insyaallah minggu depan kita masuk pada nasihat-nasihatnya, yaitu mulai dari nasihat yang dua. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rahimin, Ya Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Rahimin, Ya Rahimin, Ya Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dhal 'ula wal ghina, wa ya qawiyyu ya matin. Ya Rahimin, Ya Rahimin, Ya Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin, tawaffana muslimin, ba'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Rahimin, Ya Rahimin, Ya Rahimin, farrij 'alal muslimin. Waghfir likulli dhunub, wastur likulli al-'uyub, wakshif likulli al-kurub, wakfi adhal mu'minin. Ya Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wakhtim bi ahsan khitam idza dana al-inshiram, wa hana hinul himam, wa zada rashhul jamil. Ya Rahimin, Ya Rahimin, Ya Rahimin, farrij 'alal muslimin. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam, wal ali ni'mal kiram, wa sahbi wat tabi'in. Ya Rahimin, Ya Rahimin, Ya Rahimin, farrij 'alal muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.